PT Angkasa Pura Indonesia atau Injourney Airport memprediksi puncak arus mudik Lebaran di Bandara Internasional Soekarno-Hatta tahun ini akan terjadi pada Jumat 28 Maret 2025. Pada arus puncak nanti, sebanyak 190.000 penumpang akan memadati bandara terbesar dan tersibuk di Indonesia tersebut, ujar General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Dwi Ananda Wicaksana pada Rabu malam 19 Maret 2025. Bandara Internasional Soekarno-Hatta diprediksi menyumbang 3,6 juta penumpang pada periode mudik Idul Fitri 1446 Hijriah. Sementara secara keseluruhan, total penumpang untuk 37 bandara di Indonesia bisa mencapai 10,8 juta orang. Dwi merinci, dari proyeksi total pergerakan penumpang sebanyak 3.690.982 penumpang, pergerakan penumpang domestik naik 7,33% dan internasional naik 9,50% jika dibandingkan dengan angkutan Lebaran 2024 lalu. Bukan hanya penumpang yang akan meningkat saat angkutan Lebaran, pergerakan pesawat juga mengalami kenaikan menjadi 24.136 penerbangan atau meningkat 4,88% jika dibandingkan tahun lalu di periode yang sama. Dengan rata-rata harian pesawat sebesar 1.097 pergerakan pesawat. Dwi menjelaskan, angkutan mudik Lebaran akan terjadi mulai Kamis 21 Maret hingga Jumat 11 April 2025. Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 28 Maret 2025, sementara puncak arus balik terjadi pada tanggal 6 hingga 7 April 2025. Untuk itu, Angkasa Pura Indonesia Bandara Soekarno-Hatta telah memastikan fasilitas yang ada di bandara, baik di sisi udara dan darat, sudah siap dengan total personel yang disiagakan lebih dari 7.500 orang. Direktur Utama Angkasa Pura Indonesia, Faik Fahmi mengungkap, pergerakan penumpang di 37 bandara di Indonesia mencapai 10,8 juta penumpang. Yang tertinggi memang di Bandara Soekarno-Hatta. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Lembaga Analisis Penerbangan Global yang berbasis di Inggris pada Februari 2021, Soekarno-Hatta termasuk ke dalam 10 besar rute penerbangan domestik tersibuk di dunia berdasarkan kapasitas kursi penerbangan yang tersedia. Bahkan sebelum masa pandemi COVID-19 melanda dunia, Bandara Internasional Soekarno-Hatta sempat menjadi bandara tersibuk di dunia ke-18 menurut data Airport Council International. Bahkan, bandara tersibuk di Asia Tenggara mengalahkan Changi International Airport Singapura. Sepanjang tahun 2018 lalu tercatat sekitar 66,9 juta penumpang melakukan perjalanan udara melalui Bandara Suta. Kalau dihitung secara rata-rata, sebanyak 183.000 orang yang terbang dari dan ke Bandara Suta setiap harinya. Sedangkan menurut data dari PT Angkasa Pura, ada 1.300 pesawat yang terbang dan mendarat di bandara ini setiap hari. Itu berarti setidaknya ada satu penerbangan setiap 70 detik dan mengalahkan Bandara Changi Singapura yang melayani satu penerbangan setiap 80 detik. Bandara ini juga memiliki terminal kargo khusus untuk kargo domestik dan internasional. Ada penerbangan non-stop ke sejumlah besar tujuan di Asia dan Australia, dan beberapa penerbangan ke Eropa setiap hari. Peringkat sebagai bandara paling terhubung ke-17 di dunia dan mega hub terbesar di Asia menurut OAG. Terminal 1 melayani maskapai penerbangan berbiaya rendah domestik, sedangkan Terminal 2 melayani maskapai penerbangan bertarif rendah internasional. Terminal 3 akan menjadi terminal layanan penuh untuk penerbangan domestik dan internasional. Sejarah Bandara Soekarno-Hatta. Antara tahun 1928 hingga 1974, Bandara Udara Kemayoran yang ditujukan untuk penerbangan domestik dianggap terlalu dekat dengan basis militer Indonesia, Bandara Udara Halim Perdana Kusuma. Penerbangan sipil di area itu menjadi sempit. Sementara, lalu lintas udara meningkat cepat, yang mana mengancam lalu lintas internasional. Pada awal 1970-an, dengan bantuan USAID, 8 lokasi potensial dianalisis untuk Bandara Udara Internasional baru, yaitu Jonggol, Kemayoran, Malaka, Babakan, Halim, Curug, Tangerang Selatan, dan Tangerang Utara.
Akhirnya, Tangerang Utara dipilih dan ditandai juga Jonggol dapat digunakan sebagai lokasi bandara alternatif. Pada akhirnya pilihan jatuh ke wilayah dekat Muara Kalidadap Cengkareng, yang saat itu pada tahun 1970-an sekitar 20% wilayahnya masuk DKI Jakarta dan 80% masuk wilayah Kabupaten Tangerang. Namun pilihan terhadap Cengkareng juga tidaklah mulus. Banyak penolakan dari masyarakat, terutama dari pemerhati lingkungan. Alasannya, lokasi bandara itu sangat dekat dengan cagar alam Pulau Rambut, Pulau Bokor, dan Pulau Dua. Ketiga pulau itu merupakan habitat sekitar 30 jenis burung, termasuk burung khas yaitu burung ibis roko-roko atau Plegades falcinellus dan pelatuk atau picus. Bahkan ribuan burung dari Madagaskar setiap tahun pada bulan-bulan tertentu bermigrasi menuju Australia, singgah di pulau itu. Meskipun mendapat penolakan, pembangunan bandara di sekitar Muara Kalidadap Cengkareng berjalan terus. Sementara itu pemerintah memulai upgrade terhadap Bandara Udara Halim Perdana Kusuma untuk melayani penerbangan domestik. Sebelumnya, bandara internasional pertama Indonesia adalah Bandara Kemayoran yang beroperasi cukup lama mulai dari tahun 1928 hingga 1985. Kemudian Bandara Kemayoran ditutup dengan alasan terlalu dekat dengan Bandara Halim Perdana Kusuma. Pada akhirnya di tahun 1985, Bandara Soekarno-Hatta atau Bandara Suta resmi beroperasi menggantikan Bandara Kemayoran. Bandara Kemayoran sendiri akhirnya beralih fungsi menjadi Jakarta International Expo atau G-Expo. Berdasarkan data dari website angkasapura2.co.id pada Maret 1975, berbagai pihak terkait menyetujui rencana pembangunan 3 landasan pacu, jalan aspal, 3 bangunan terminal internasional, 3 terminal domestik, dan 1 terminal haji di Bandara Suta. Terminal domestik yang direncanakan dibangun bertingkat 3, dibangun antara tahun 1975 hingga 1981 dengan biaya sekitar 465 juta US dollar, termasuk apron yang dibangun antara tahun 1982 hingga 1985 yang menelan biaya 126 juta US dollar. Saat itu proyek terminal baru itu masih diberi nama Jakarta International Airport Cengkareng. Dan untuk meneruskan pembangunan, pemerintah Indonesia lalu menandatangani kontrak senilai 384,8 miliar rupiah pada 1 Desember 1980. Dana ini diambil sebagian dari APBN dan sebagian lagi sumbangan dari pemerintah Perancis. Arsiteknya berasal dari Perancis, bernama Paul Andrew, merupakan salah satu arsitektur yang terkenal akan rancangan bandara di seluruh dunia. Untuk Bandara Suta sendiri, Terminal 1 dan 2 merupakan hasil karya dari Paul Andrew. Bandara udara ini diberi nama sesuai dengan nama duit tunggal tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta, sekaligus merupakan presiden dan wakil presiden Indonesia yang pertama. Beberapa bagian dari interior bandara internasional ini mengambil gaya ukiran beberapa daerah seperti Jawa, Bali, dan masih banyak lainnya. Pada awalnya, Bandara Suta hanya memiliki 1 terminal, yaitu Terminal 1, yang terdiri dari 3 subterminal, yaitu 1A, 1B, dan 1C. Sementara Terminal 2 mulai dioperasikan pada tahun 1992, yang juga memiliki 3 subterminal, yaitu 2D, 2E, dan 2F, yang melayani penerbangan domestik dan internasional. Berbeda dari 2 terminal terdahulu, Terminal 3 mengadopsi arsitektur yang mengusung konsep eco-friendly dan modern, di mana mayoritas dinding terbuat dari kaca transparan, bukan lagi bata merah. Terminal 3 dibangun pada tahun 2009 dan diresmikan di tahun 2016, memiliki panjang bangunan 2,4 km dan disebut sebagai salah satu terminal dengan teknologi canggih di Asia Tenggara.